Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat nih ya untuk menjalani ibadah puasanya. Ini sudah di hari ketiga ya, tepat dengan waktunya kita special talk show di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 3 Maret 2023 ya, atau tanggal 3 bulan 3, tanggal cantik banget nih. Oke, dan hari ini keluarga Sip kita ada special talk show bersama Duta Kesehatan Favorit Sumatera Barat 2025, yaitu Puja Anafi Putri AMD Cap. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak. Oke, ini pengennya dipanggil apa nih kakaknya ini? Baik, aku biasanya senang dipanggil Anafi. Oke, Anafi ya. Oke, jadi Anafi ini nih keluarga Sip ya adalah Duta Kesehatan Favorit Sumatera Barat di tahun 2025 ini. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, Vika mau ngasih tahu keluarga Sip dulu nih. Kita hari ini bakal bahas mengenai Ramadan anti lemes ala Dukas. Gitu. Mantap banget kan ya. Jadi ini masih awal-awal, jadi untuk pengingat di keluarga Sip semua nih, biar kita bisa menjalani Ramadan kali ini dengan semangat gitu ya, dengan produktif juga, produktif kerjanya, produktif juga ibadahnya. Dan ya, sebelum kita bahas tentang cara-cara anti lemes nih, kayak kita harus kenalan dulu dong ya dengan Anafi ini, dan juga tentang Dukes dan lebih detailnya gimana gitu. Oke. Jadi Anafi ini, Vika panggil Anafi aja ya. Jadi Anafi ini di Dukas kapan nih pelantikannya? Kapan nih baru menjadi Dukes? Untuk menjadi Duta Kesehatan tahun 2025 ini baru kemarin, bulan Februari. Bulan Februari. Iya. Dan itu tanggal berapa ya kira-kira? Kira-kira tanggal berapa itu ya? Tanggal 20-an. Oke, berarti tanggal 20-an nih Anafi udah resmi jadi Duta Kesehatan Sumatera Barat ya. Dan nah, untuk ngomongin Duta Kesehatannya sendiri nih, biasanya Duta Kesehatan itu sebenarnya ngapa-ngapain aja sih? Baik, Duta Kesehatan sendiri kan sama-sama kita ketahui sama dengan duta lainnya, itu adalah role model. Itu fungsinya atau tugasnya adalah untuk menginspirasi tentunya. Terus juga karena ini bergerak di bidang kesehatan, jadi Duta Kesehatan ini adalah perpanjangan tangan langsung dari tenaga kesehatan langsung ke masyarakat begitu. Dan juga Duta Kesehatan ini juga berperan sebagai promotor dan edukator tentunya untuk mengingatkan masyarakat lagi nih gimana pentingnya pola hidup sehat begitu. Oke, jadi ini Duta Kesehatan hadir sebagai role model juga gitu ya untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya, karena ini tugasnya Sumatera Barat ya. Iya, Sumatera Barat. Oke, jadi ini bertugas untuk memberikan role model kepada masyarakat Sumatera Barat, kaum muda khususnya gitu ya? Iya, khususnya semua kalangan kan. Oke, berarti nggak ada khusus untuk muda aja gitu ya, jadi semua kalangan ya? Iya, dan juga di kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Oke, berarti ini bukan cuma kesehatan fisik aja gitu ya, berarti ini juga mengingatkan masalah kesehatan mental ya? Iya, benar. Oke, jadi rasanya cukup tepat lah ya untuk membahas mengenai anti lemes di bulan Ramadan ini ya. Karena memang ketika bulan Ramadan ini kita memang perubahan pola kehidupan gitu nggak sih? Iya, baik dari makan nih, istirahat, dan kegiatan. Biasanya kita kegiatan ada makan siang, kita skip makan siangnya atau udah makan saat sahurnya. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan kondisi tubuh. Jadi ini emang ada bahasan mengenai kesehatannya juga dong ya. Oke. Nah, sebelum itu kita tadi udah kayak keduluan dulu nih bahas tentang Dukesnya. Nah, kita bahas tentang Anafinya sendiri dulu, boleh nggak sih? Boleh banget. Nah, Anafi ini sebenarnya nih kan gelarnya AMD Cap ya. Iya.
dari mana sih kuliahnya? Baik, tentang aku ya Kak. Aku pada tahun 2021 jadi maba di Universitas Negeri Padang, jurusan keperawatan. Mungkin teman-teman pada nanya ya, ada ya keperawatan di UNP? Ya tentunya ada sejak tahun 2017-an. Itu di kampusnya di kampus cabang Pariaman. Dan juga selain keperawatan tuh ada kesehatan juga. Ini aku promosi kampus ya. Ada kedokteran juga dan juga ada kedokteran hewan. Itu di kampusnya di Bukit Tinggi. Aku sendiri itu di keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Masuk pada tahun 2021 dan wisuda alhamdulillah pada tahun 2024. Masya Allah ya. Dan wisuda 2024 tahun lalu gitu ya. Iya benar Kak. Nah sebelum Hanafi sampai ke Dukes ini, sebelumnya ada ikut kegiatan apa aja sih, kok bisa ya jadi seorang duta kesehatan? Baik, gitu loh. Pengalaman ya Kak, perjalanan. Baik, aku mulai dari 3 tahun terakhir saja ya Kak. Jadi 3 tahun terakhir saat aku masuk jadi maba keperawatan, alhamdulillah di tahun 2021 itu aku jadi queen keperawatan tahun 2021. Masya Allah ya. Terus selanjutnya pada tahun 2022 itu kan ada tuh himpunan mahasiswa Departemen Keperawatan. Jadi aku cobalah daftar. Lalu alhamdulillah aku langsung terpilih menjadi sekretaris umum di HMD keperawatan itu sendiri. Wah, melejit ya. Selanjutnya pada tahun 2023 aku mencoba mencalonkan diri menjadi ketua himpunan atau wali kota keperawatan. Dan alhamdulillah itu aku terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa keperawatan. Wah. Selanjutnya pada tahun yang sama nih jadi sekretaris tadi pada tahun 2022 itu ada tuh informasi pendaftaran duta genre Kota Pariaman. Jadi karena aku rasa aku latar belakang kesehatan, jadi berkaitan lah dengan duta genre itu sendiri. Jadi aku coba daftar dan alhamdulillah aku lulus. Dan pada grand final itu alhamdulillah aku mendapat top 5 atau terbaik 5 duta genre putri Kota Pariaman. Wah, Masya Allah ya. Dan itu udah sampai situ? Selanjutnya saat wisuda, alhamdulillah walaupun berkegiatan aktif di bidang non akademik, aku lulus dengan pujian. Masya Allah pada ya. tahun 2024. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk pujaan Hanafi Putri AMD Cap ini ya. Jadi ternyata sebelum menjadi duta kesehatan nih, Hanafi udah punya banyak track recordnya juga ya di sebelumnya. Dan ternyata udah jadi duta genre Kota Pariaman duta juga genre, sebelumnya. Dan sekarang udah upgrade lagi nih keluarga Sip ya, tingkat Sumbar gitu. Masya Allah. Oke. Nah ini berarti kita bakalan fokus lagi nih masalah tentang Ramadan. Nah kalau di bulan Ramadan itu kan memang ada perubahannya gitu ya. Dan itu kondisi fisik kita bakalan gimana sih? Baik, untuk perubahan pada fisik saat puasa ya Kak ya. Jadi saat puasa mungkin tidak banyak perubahan, tapi ada sedikit perubahan. Itu ada 3 fase. Selanjutnya pada fase pertama setelah sahur itu kita tidak ada perubahan metabolisme atau kekurangan energi atau segala macamnya, itu nggak ada. Tapi itu energi kita baru menyimpan. Glukosa itu masih tersimpan sebagai cadangan begitu. Nah, untuk selanjutnya kita tahan di segmen selanjutnya. Oke, nah keluarga Sip penasaran dong dengan fase selanjutnya mengenai kondisi fisik dari tubuh manusia apabila ketika puasa. Nah, penasaran? Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua ya dari program Special Talk Show bersama Duta Kesehatan Favorit Sumatera Barat, pujaan Hanafi Putri AMD Cap ya. Dan tadi kita udah kenalan ya dengan Hanafi, seorang duta kesehatan kita nih ya. Dan juga kita udah tahu nih track recordnya. Dan tadi udah di-spill dikit-dikit juga ya mengenai kondisi fisik ketika kita lagi puasa. Karena kali ini tema kita kan ya adalah Ramadan anti lemes bersama Dukes ya, ala Dukes gitu ya. Nah jadi kita bakalan bahas nih keluarga Sip ya mengenai
apa sih caranya biar kita itu tetap fit, tetap semangat untuk menjalani Ramadan ini. Nah, untuk keluarga sip yang ingin bertanya ataupun yang ingin share pengalamannya juga boleh ya mengenai Ramadan ini atau kondisi fisiknya gitu ya. Boleh banget kirimkan pertanyaannya di line interaktif kita di WhatsApp Sip FM di 082174597178. Ya, Vika ulang lagi ya. 082174597178. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di Instagram kita yaitu Sip FM, baik itu di feed ataupun direct message atau DM ya. Oke, nah kita balik lagi nih ke Anafi tadi ya. Kita sempat gantung keluarga Sip denger gimana kondisi fisik tuh kita ketika berpuasa. Nah, boleh dilanjutkan Anafi? Oh, boleh. Nah, jadi yang pertama tadi itu kan tidak ada perubahan drastis dari sistem metabolisme. Terus juga energi itu dari glukosanya langsung. Dan juga energi yang tersimpan itu disimpan begitu. Selanjutnya pada sesi yang kedua itu ada jam ke-8 atau jam ke-12 mungkin siang menjelang sore. Itu keadaan kita dalam kondisi tubuh kita itu mengambil energi dari lemak yang kita simpan, glukosa yang kita simpan tadi. Nah, selanjutnya pada yang ketiga, itu udah mulai lemas nih, udah mulai habis energinya. Tapi kalau kita bisa memanajemen energi dengan baik itu insya Allah sampai dengan berbuka itu tidak akan lemes kitanya. Lemes gitu. banget. Nah, itu biasanya yang fase kedua tadi kan siang sampai sore lah ya, kira-kira dari jam 11 sampai asar lah kira-kira gitu ya. Terus fase ketiga ini di mana nih? Menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Iya, udah sore mau hampir buka nih. Nah, itu biasanya kalau kurang cairan, biasanya teman-teman yang berpuasa kurang cairan itu dehidrasi ringan. Itu ditandakan dengan lemas, bibirnya pecah-pecah, dan juga kurang konsentrasi. Oke. Jadi memang ada 3 fase ya. Yang fase pertama itu ketika kita menimbun ya, ketika sahur. Terus kita juga menggunakan timbunan kita tadi di siang hari ya. Dan ini udah OTW lemes gitu ya. Terus itu terjadi lemasnya kalau kita tidak memanajemen energi kita dengan baik. Berarti kalau ada kita caranya. Tidak menjaga pola makan kita dengan baik. Sedangkan kebutuhan cairan kita itu kan 3 liter, 2 sampai dengan 3 liter satu harinya. Itu bisa dengan 8 gelas. Nah, jadi teman-teman bisa pakai metode 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas pada saat berbuka, dan 4 gelas itu setelah dari berbuka sampai dengan sahur. Oke. Jadi mungkin kira-kira mau tarawih terus pulang tarawih gitu ya. Jadi memang ada triknya juga nih ya untuk mengkondisikan biar tubuh kita nggak lemes dengan pos-pos baterai kita yang tadi udah disebutkan ya. Itu berarti untuk kondisi tubuh yang normal ya? Iya, benar. Nah, gimana nih dengan kondisi tubuh orang yang mungkin ada penyakit yang ya mungkin let's say GERD atau diabetes yang memang itu penyakitnya emang sulit disembuhkan gitu ya, dan sangat terpengaruh dengan pola makan. Nah, ini gimana nih? Baik, dari Mah sendiri kita bahas dulu. Untuk Mah sendiri sebenarnya kambuhnya Mah itu, naiknya asam lambung itu bukan hanya karena telat makan, bukan hanya karena pola makan saja. Jadi bisa karena psikisnya. Karena stres, tekanan, dan lain sebagainya. Jadi untuk tips penderita MAH atau asam lambung tadi, kita bisa perhatikan pola makannya. Apa yang dia makan, berapa porsinya, dan juga perhatikan nutrisi atau gizi dari kandungan yang dia makan tadi. Seperti harus ada seratnya, karbohidratnya, dan tentu ada proteinnya. Kan protein untuk kenyangnya lebih lama begitu. Terus juga jangan stres. Karena stres itu pemicu juga untuk naiknya asam lambung begitu.
Terus juga tidak boleh makan terlalu banyak saat berbuka. Jadi lambung itu kan ada pintunya, ada otot. Jadi jika otot itu penuh, lambung itu penuh sampai dengan ke otot, itu asam lambungnya bisa naik. Jadi biarkan otot itu tertutup sempurna dulu, baru boleh diolah dulu, nanti baru boleh kita makan lagi begitu. Jadi sedikit tapi sering begitu. Jadi perlahan-lahan iya, gitu benar. ya. Nah, kalau yang sedikit tapi sering itu nanti kita bahas di tips ya. Jadi kondisi itu baru kondisi fisik yang mah. Iya. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ini ada juga kondisi yang penderita jantung begitu. Penderita jantung. Untuk jantung sendiri itu perhatikan cairannya, minumnya, dan juga aktivitasnya. Jangan beraktivitas terlalu berat karena itu meningkatkan kinerja jantungnya begitu. Jadi kita berpuasa nih, kita harus memanajemen energi kita. Jadi kita perhatikan rasanya ngerjain ini sanggup nggak ya begitu. Jadi kita ingat lagi ke diri kita, tadi kita udah menyimpan energi seberapa nih, bisa nggak ya melakukan ini kita. Berarti difikirkan juga ya kalori yang udah masuk tadi gitu ya. Iya, benar. Nah, apakah mungkin karena kita lagi berpuasa, untuk yang lagi sakit jantung nih Ken ya, biasanya untuk kondisi yang seperti ini dia aman-aman aja, tapi ketika selama puasa aku kurangin deh gitu, atau apakah harus seperti itu, atau ya udah nggak apa-apa, yang biasa dilakukan ya udah dilakukan aja gitu? Sebenarnya kembali lagi ke tips yang tadi, perhatikan pola makannya. Jangan sampai saat sahur hanya makan mie doang atau masak telur doang, nggak ada nih seratnya, nggak ada nih proteinnya, mie kan karbohidrat doang gitu. Jadi perhatikan pola makan, apa yang dia makan, porsinya berapa, cukup nggak sampai berbuka nanti, cukup nggak untuk melakukan kegiatan ini itu begitu. Jadi memang kita menakar-nakar diri kita sendiri ya. Nah itu untuk jantung. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya mungkin ada diabetes. Diabetes sendiri itu saat berpuasa justru lebih baik. Karena kita mengkonsumsi glukosanya kan saat sahur. Jadi saat kita berbuka itu menurun kadar gulanya. Tetapi tidak membutuhkan banyak insulin begitu. Insulin dan glukosa itu kan beda. Sedangkan glukosa itu gizi yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan insulin itu adalah hormon untuk mengatur glukosanya agar tidak terlalu tinggi dan agar tidak terlalu rendah. Jadi dengan berpuasa itu bisa banget membantu agar tidak melonjak terlalu tingginya glukosanya, gula darahnya begitu. Jadi ini adalah momentum yang baik ya untuk para penderita diabetes sebagai bentuk terapi lah ya. Membiasakan diri juga nih agar bisa membatasi konsumsi gulanya, makannya gitu. Jadi itu, dan ada lagi nggak nih penyakit lainnya yang bakalan terpengaruh? Ada sepertinya anemia. Anemia juga itu sangat terpengaruh juga karena berpuasa. Itu kan kita yang berpuasa aja nih lemes nih ya. Apalagi orang yang menderita anemia. Jadi orang yang menderita anemia itu boleh banget diperhatikan lagi, sangat-sangat diperhatikan lagi apa yang dia makan. Harus konsumsi zat besi juga agar tidak lebih pusing, lebih lemes lagi nih dari orang yang berpuasa, karena dia harus lebih banyak lagi nih perhatikan apa yang dia makan begitu Kak. Jadi memang harus diperhatikan zat besinya untuk yang anemia ini ya. Nah, ini pertanyaannya nih. Untuk keluarga Asip nih yang mungkin lagi sakit, mungkin sakitnya itu butuh minum obat rutin, misal hipertensi harus minum obat rutin kan ya? Ada obat rutin yang diminum, ataupun penyakit-penyakit lain yang misal diabetes tadi juga gitu kan, harus minum obat rutin, atau bahkan kanker. Nah, ini gimana nih cara mengakali minum obat tapi bisa berpuasa, atau emang benar-benar nggak bisa puasa nih? Baik, untuk yang minum obat rutin sendiri itu bisa ada obatnya yang 2 kali sehari, ada juga yang 3 kali sehari. Itu bisa kita akalkan dengan minum obat saat sahur, saat berbuka, dan saat mau tidur. Itu jika 2 atau 3 kali. Tapi jika ada yang lebih dari itu, butuh terapi dan segala macamnya kayak kanker mungkin, itu bisa dengan
kalau di Islam tidak ada yang memberatkan ya. Iya. Kita bisa dengan bayar fidyah mungkin. Begitu. Jika tidak memungkinkan untuk berpuasa. Oke, jadi memang ada juga ya, ternyata memang melihat dari jadwal obatnya dulu ya. Iya, ada yang benar. obatnya sekali 2 kali sehari atau sekali 2 hari, sekali sehari maksudnya ya, atau ada juga yang sekali 3 hari. Nah kalau yang 3 kali sehari maksudnya, 3 kali sehari ini gimana nih cara pengkondisiannya? Baik, untuk 3 kali sehari itu boleh saat sahur, saat berbuka, dan saat mau tidur. Oh oke, berarti agak ditukar ya. Harusnya Iya. biasanya siang, yang siang diganti ke saat mau tidur. Oh begitu. Jadi nggak ada alasan juga ya untuk nggak bisa berpuasa dengan maksimal ya. Oke. Wah luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Jadi untuk Anda nih yang udah nyimak dari tadi ya, mungkin ada yang punya sakit mah, ada yang mungkin punya sakit jantung, ada yang sakit diabetes dan lain-lainnya udah disebutkan oleh Hanafi tadi ya. Boleh banget ya untuk di cross check lagi nih, gimana nih caranya untuk bisa maksimal berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah nanti nih keluarga Sip, kita di segmen selanjutnya masih ngobrol dengan Hanafi tentang Ramadan nanti lemes ala Dukes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen terakhir ya, ketiga ini ya, kita masih ngobrol dengan Puja Hanafi Putri ya, atau Hanafi, yang merupakan duta kesehatan favorit Sumatera Barat 2025. Dan tadi kita udah bahas mengenai kondisi fisik ketika puasa, dan juga kita udah bahas juga nih ya penyakit-penyakit yang mungkin akan sedikit terpengaruh dengan kondisi puasa ini gitu. Dan kayaknya udah kita senggol-senggol dikit ya tips and triknya gimana menghadapin bulan puasa ini. Nah kita bakalan bahas lebih lanjut lagi nggak ya? Gimana sih? Kita bakal bahas lebih lanjut lagi kali ya mengenai tips untuk menghadapi bulan Ramadan ini yang anti lemes gitu. Nah, boleh dijelaskan lebih lengkapnya lagi nih Hanafi? Baik, ini langsung ke intinya ya Kak, ke topiknya yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi. Iya. Baik, untuk yang pertama itu tentunya pola makan. Oke, pola makan ya. Atau manajemen nutrisi. Itu kita harus perhatikan apa yang kita makan dan berapa porsi yang kita makan. Itu kandungannya apa, itu harus kaya dengan gizi yang kita butuhkan. Seperti kita membutuhkan karbohidrat, kita butuh protein dan serat. Karbohidrat sendiri boleh dari nasi merah, itu juga sangat bagus. Terus juga boleh dari gandum, oatmeal, roti juga boleh. Terus juga untuk protein itu usahakan protein hewani. Jika tidak juga boleh protein nabati. Itu boleh hewani itu daging, ayam, ikan. Untuk hewani sendiri, nabati sendiri itu boleh dari tahu dan segala macamnya. Terus selanjutnya kita juga harus penuhi ini nutrisi. Maksudnya cairan. Tadi kan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu kita harus menimbang lagi nih kita akan melakukan apa. Apalagi untuk teman-teman yang bekerja dan kuliah saat di bulan Ramadan ini. Itu sangat kita perhatikan, tidak boleh makan yang sembarangan. Bangun tidur langsung bikin mie makan, nanti sahur malas lagi bikin mie doang makan. Jadi itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan tentunya tidak sehat. Nah, jadi kita selain manajemen nutrisi, kita juga manajemen cairan, kebutuhan cairan nih Kak. Itu kebutuhan kita kan 2 sampai dengan 3 liter satu harinya. Atau 8 gelas. Jadi itu tadi udah kita senggol juga sedikit, itu pakai tips 2-4-2. Itu saya ulangi, 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas saat antara berbuka sampai dengan sahur.
Terus selanjutnya menjaga pola tidur. Kita pasti akan bangun lagi ya untuk sahur dan malamnya tadarusan. Jadi usahakan sehabis taraweh atau tadarusan itu jangan scroll. Karena kalau kita scroll itu nggak tahu udah jam 2 aja gitu. Iya lagi. Udah mau sahur aja gitu. Jadi kita harus perhatikan, kita ingat lagi kita butuh istirahat, kita butuh tidur 6 sampai dengan 8 jam satu harinya. Karena kalau kita tidak tidur itu bisa mempengaruhi fisik dan juga psikis kita. Kalau kita kurang tidur, itu bisa kita nggak mood, nggak konsentrasi, bisa marah-marah aja sama orang gitu. Terus selanjutnya itu menjaga pola tidur dan juga menjaga olahraga. Jadi nggak boleh olahraga yang terlalu aktif, terlalu berat, nggak boleh juga yang tidak olahraga sama sekali. Seperti mungkin puasa ular kalau kata orang ya Kak. Tidur seharian gitu ya? Jadi tidur aja lah nunggu buka gitu. Itu juga nggak boleh, tidak dianjurkan gitu. Karena itu kita bikin lemas gitu. Terus selanjutnya itu boleh jalan pagi sehabis subuh. Mungkin olahraga ringan atau stretching sebelum sahur itu juga boleh. Terus selanjutnya yang paling penting itu manajemen stres. Karena kalau psikis kita berpengaruh, itu sangat berpengaruh juga untuk gimana produktifnya kegiatan kita saat puasa begitu Kak. Oke. Jadi memang kita harus perhatikan pola makannya lagi, asupan cairannya lagi, terus waktu tidurnya juga diperhatikan juga ya. Dan ternyata puasa malah bikin lemes kalau kita mager-mageran ya. Iya benar. Dan juga ini loh Kak, kalau kita makan tidak memperhatikan nutrisi, makan yang terlalu asin, terlalu berlemak, berminyak, atau terlalu manis, banyak gula, itu bikin kita lemas dan ngantuk. Jadi nutrisi kita itu mempengaruhi keadaan fisik kita untuk melalui puasa ini sampai dengan berbuka nantinya. Jadi kita tidak boleh makan yang terlalu asin, terlalu manis, dan terlalu berminyak tentunya. Oke. Nah nih sekarang nih ada pertanyaan dari keluarga Sip nih ya, yang nggak mau disebutin namanya. Pertanyaannya adalah karbohidrat apa yang direkomendasikan nih untuk menjalani puasa ini, untuk dimakan ketika sahur untuk menjalani puasa? Baik, itu yang sangat-sangat bagus. Itu boleh nasi merah, itu kompleks karbohidratnya. Boleh juga jika tidak ada, boleh juga nasi biasa dan juga yang aku bilang tadi nih Kak, gandum, oatmeal dan juga roti. Tapi yang paling kompleks itu nasi merah tadi. Berarti yang paling dianjurkan itu nasi merah ya. Nah, yang menurut Anafi deh, ini tambahan pertanyaan dari aku nih. Yang menurut Anafi yang karbohidrat yang mungkin paling gak usah deh makan itu pas sahur gitu dah. Apa dong? Sepertinya semua karbohidrat itu boleh saja dimakan asal jangan berlebihan begitu Kak. Karena kalau berlebihan itu tidak seimbang dengan gizi yang lainnya, kayak protein, serat, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh karbohidrat doang nih, itu nggak boleh. Tapi kita tetap butuh karbohidrat, baik itu karbohidrat dari nasi merah, dari roti, gandum dan lain sebagainya. Oke. Berarti itu untuk perkara makanan. Nah, tadi ada satu juga nih. Anavita kan tadi bilang nih, ada makanan-makanan yang memang ini mempengaruhi kita dalam berpuasa, bikin kita jadi lemas, seperti yang berlemak, berminyak, terlalu asin, terlalu manis. Nah, ada nggak sih jenis makanan lain yang juga mempengaruhi kita, mungkin mudah mengantuk atau mudah capek gitu ya, atau mungkin malah mempengaruhi pencernaan kita, jadi mungkin jadi kurang enak pencernaannya gitu? Apa aja nih? Baik, itu kembali lagi makanan asin, makanan manis dan berminyak itu tidak hanya bikin lemas tapi juga mengantuk begitu Kak. Jadi makan makanan tadi yang aku bilang tadi itu bikin lemas, ngantuk dan mudah capek. Selanjutnya nggak boleh karena kita menjaga kondisi tubuh kita ya saat berpuasa, nggak boleh yang ada kontraindikasinya dengan lambung kita sendiri, seperti makanan pedas, makanan melulu makanan micin begitu. Karena sama-sama kita ketahui ya, masyarakat di Kota Padang ini
udah gaya hidupnya udah seperti kekotaan, seperti pesan siap saji, siap antar begitu. Nah, jadi kalau bisa itu bikin makanan sehat sendiri begitu kan. Oke. Jadi memang yang kalau Hanafi rekomendasikan adalah makanan yang emang diolah sendiri ya. Karena kita bisa menakar nih kebutuhan asinnya seberapa, manisnya seberapa, minyaknya seberapa begitu. Oke, iya sih, make sense ya. Nah, itu berarti ada makanan-makanan yang tadi tuh yang harus kita hindari ya. Tapi gimana nih menurut Hanafi kalau kondisi masyarakat yang sekarang tuh kan takjilnya tuh banyak banget macamnya, dan juga itu macam-macam banget, dan kayaknya diabetes meronta-ronta kayaknya ya. Nah, menurut Hanafi gimana nih? Boleh nggak sih kita makan itu? Baik, itu termasuk tantangan tersendiri untuk tenaga kesehatan nih, untuk mengedukasi gimana pentingnya menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat. Jangankan duta kesehatan, pemerintah aja kadang udah susah untuk menyadarkan masyarakat begitu. Sebetulnya tidak apa-apa makan jajanan-jajanan seperti itu, cuman jangan berlebihan, dan pastikan kita udah cukup nutrisi dan gizinya dengan makanan sehat tadi. Tapi jikalau kita tidak mencukupi nutrisi kita dengan gizi tadi, lalu kita makan jajanan-jajanan yang mungkin kurang sehat, itu sama-sama kita ketahui berarti kita kekurangan nutrisi yang kita butuhkan oleh tubuh kita begitu. Oke, berarti ini memang harus dikontrol juga ya. Iya, benar. Boleh, tapi harus dikontrol. Iya, boleh. Sebelumnya harus cukupkan gizi dan nutrisi kita dulu. Nah, kalau tips dari Hanafi nih, gimana nih caranya kita tetap punya asupan makan yang bergizi, yang cukup nutrisi, tapi kita juga bisa nih nikmatin makanan yang enak-enak tadi. Gimana dong? Baik, caranya adalah mungkin kita cukupkan dulu nutrisi kita, jangan terlalu, kan tadi butuh kita seberapa gitu. Jikalau pengen makanan yang lainnya, kita tadi kan ada makan sehat tapi maksudnya sedikit tapi sering. Jadi jikalau rasanya sudah cukup, boleh kita senggangkan sedikit lambung kita. Maksudnya kita kasih jeda sedikit dari ini, dari kita makan nutrisi tadi. Baru kita makan jajanan. Jadi kita diamkan dulu, makan makanan yang kita butuhkan dulu, sehat, makanan sehat dulu, nutrisi dan gizi tadi kita kasih jeda, lalu kita makan jajanan yang kita inginkan tadi. Oh, berarti bukannya berbuka dengan jajanan kita ya, tapi benar. berbuka dengan makanan yang memang harusnya dibutuhkan tubuh dulu. Iya, benar. Itu oke. Wah. Jadi ini peringatan untuk kita nih keluarga Sip ya. Ini udah hari kedua, ini hari ketiga ya. Hari ketiga Ramadan nih. Nah, masih ada 27 hari lagi atau 26 hari lagi untuk kita berpuasa. Dan kali ini nih udah di warning banget nih bahwa kita memang harus menjaga asupan makan kita, memilih makanan yang baik juga ya untuk konsumsi kita sendiri, biar puasnya nggak lemes, tapi kondisi tubuh tetap terjaga, tetap fit gitu ya. Dan juga makanan yang kita konsumsi juga bermanfaat untuk tubuh kita juga tentunya. Biar apa? Biar ketika kita dalam bulan puasa ini menjalankan ibadah dan juga pekerjaan, kita bisa lancar-lancar semua gitu ya. Wah, Masya Allah, nggak terasa nih ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol bersama Hanafi, duta kesehatan kita nih, di dalam program Special Talk Show kali ini. Wah, benar-benar merubah itu ya, memberikan pengingat untuk kita ya, bahwa kita emang harus jaga kesehatan juga, walaupun berbuka puasa bakalan bikin lapar mata ya. Tapi tetap bisa kita lakukan yang kita mau, tapi dengan mengontrol ya, Hanafi ya. Oke, wah. Oke, Hanafi, terima kasih banget untuk insight-nya, untuk informasi-informasinya tentang tips di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa berpuasa dengan maksimal ya, dan juga banyak keluarga Sip nih yang bisa
mempraktikkan apa yang udah di-share di sini tadi. Nah, untuk keluarga Asip yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir ini, jangan sedih dulu karena nanti bakalan tayang di YouTube kita ya, yaitu di Sip Media. Ditungguin jadwal tayangnya. Dan makasih banyak Kak Nafi untuk kebersamaannya kali ini ya. Semoga kita bisa punya waktu ketemu lagi di lain waktu ya. Dan ya tetap sehat, tetap semangat untuk share edukasinya mengenai kesehatan, mengemban tugas sebagai duta kesehatan ya. Iya. Oke, semangat. Dan untuk itu kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.